Halo guys, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari sebuah game PlayStation. Apalagi kalau bukan film Until Dawn yang tayang pada tahun 2025. Film ini benar-benar berisi keseruan dan ketegangan setiap adegannya. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang cewek bernama Melanie yang berusaha keluar dari dalam tanah. Sialnya, baru saja lolos dari kejaran makhluk mengerikan, kini Melanie harus berhadapan dengan sosok psikopat. Perjuangan Melanie pun harus sia-sia setelah ia dihabisi oleh psikopat itu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Melanie? Film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada sekelompok remaja yang sedang melakukan perjalanan. Rupanya, mereka berniat untuk mencari kakaknya Clover setelah lost contact selama 1 tahun lamanya. Dan meskipun kemungkinannya kecil, mereka tetap berharap bisa menemukannya dan membuat Clover ceria seperti sedia kala. Just watch. I just couldn't stay in that house any longer. Please call me back. Ternyata kakaknya Clover adalah Melanie, seorang cewek yang tewas oleh psikopat di awal film tadi. Melihat Clover yang terus termenung, Megan pun mengajak teman-temannya untuk berdoa agar Melanie bisa segera ditemukan. Okay. Right? And try to tune everything out. Sometimes you catch a signal, slow your breathing down, in. Sontak mereka pun kaget saat hampir tertabrak oleh mobil karavan. Sesaat kemudian, Clover yang penasaran langsung menanyakan tentang kakaknya yang hilang 1 tahun lalu di wilayah ini pada seorang kasir bernama Alan. Mendengar hal itu, Alan menduga jika Melanie hilang setelah melintasi area lembah Glur. Karena menurut mitos orang-orang sini, siapa saja yang melewati kawasan tersebut sudah dipastikan akan menghilang secara misterius. Di tengah rasa takut, Clover yang ingin segera menemukan kakaknya berencana untuk mengambil resiko dengan pergi mencarinya ke wilayah tersebut. Singkat waktu di tengah perjalanan, Clover pun merasa ngeri saat melihat cuaca badai yang sangat ekstrim. Di tengah rasa was-was, Clover meminta si sopir bernama AB untuk menepi terlebih dahulu. Akan tetapi, Nina berkata jika akan sangat berbahaya jika menepi di tempat seperti ini, karena kemungkinan terburuk mereka bisa tertimpa pohon yang tumbang. Hingga di tengah pertikaian, tiba-tiba sesuatu yang mencengangkan terjadi. I'm not turning around again. I've turned around 2 times. Myself big. Sesampainya di sebuah villa terpencil, sontak mereka pun terperangah saat melihat fenomena hujan yang sangat aneh di wilayah ini. Di tengah kebingungan, Megan yang melihat kuburan seketika merasakan firasat yang buruk. Kemudian, Nina yang penasaran mengajak yang lainnya untuk mengecek satu-satunya villa di tempat ini. It's crazy. Di dalam villa, Nina dan teman-temannya terkesan dengan interior klasik yang ada di tempat ini. Hingga di tengah pengecekan, Nina pun heran saat melihat sebuah jam pasir. Sementara di ruang sebelah, sontak Abi pun kaget saat menemukan banyaknya poster orang hilang. Bersamaan dengan hal itu, Clover yang sedang mengecek hujan tiba-tiba heran saat melihat bayangan seseorang dalam derasnya hujan. Dirasa itu kakaknya, Clover yang khawatir bergegas mengeceknya. Clover!
Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja wilayah ini berubah menjadi gelap. Sementara di dalam, Nina pun heran saat melihat buku tamu dengan nama yang ditulis berulang-ulang. Namun semakin sering menulis, tulisannya semakin tak karuan. Di saat itu pula, Abe memanggil mereka untuk melihat sesuatu. Sesaat kemudian mereka pun kaget saat mendapati poster Melanie di antara poster-poster orang yang hilang. Singkat waktu setelah Clover melihat nama kakaknya di buku tamu, ia pun yakin jika si kakak hilang di tempat ini. Di saat itu pula, sontak Nina pun heran saat melihat jam pasir yang tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Hingga di tengah kebingungan, mereka pun kaget saat mendengar suara dari arah luar. Mendengar suara barang jatuh dari ruang sebelah, Nina yang khawatir bergegas mencari Abe. Hey. Sontak Nina pun syok saat Abe dibuat menjadi Gojo oleh sosok psikopat itu. Di saat yang bersamaan, Max yang mendengar cerita Nina mulai merasakan firasat yang buruk. Melihat Nina tewas dihabisi psikopat, Max yang panik mengajak para temannya untuk bersembunyi. Dirasa psikopat tidak menyadari keberadaannya, Max yang melihat kursi jati berniat menghabisinya. Tapi malang sekali, Max belum tahu jika psikopat ini sangat-sangat kuat dan akhirnya Max lah yang tewas. Melihat hal itu, Clover dan Melanie yang sedang bersembunyi seakan merasa jika umurnya tidak akan lama lagi. Belum sempat merasa lega, si Jean Merrick pun harus menjalani penyiksaan lanjutan. Cepat sekali dengan jurus teleportasi, psikopat pun berhasil menghabisi Clover. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, setelah jam pasir terreset kembali, tiba-tiba mereka kembali hidup di momen ketika mereka malam gelap menjelang. Hingga saat berkumpul, mereka pun syok dengan apa yang telah mereka alami. Mereka pun kaget saat foto-foto mereka telah dipajang dengan status orang hilang. Dirasa ada yang tidak beres, Abe pun mengajak mereka untuk segera pergi. Good to know. Neither. Mereka pun langsung merasa ngeri saat melihat pintu yang bergerak sendiri. Dan ketika jam pasir mulai aktif, di saat itu pula Megan merasakan sesuatu yang tak beres dengan tubuhnya. Maggie! Hey! Oh, Maggie! Megan, where did Maggie go? Sontak mereka pun panik saat melihat Megan yang tiba-tiba kesurupan dan menghilang. Di tengah kepanikannya, mereka yang mendengar suara komat kamit bergegas mengeceknya. Dan mereka mendapati Megan ternyata benar-benar kesurupan oleh arwah korban hilang.
Someone there? Who's there? This town. Make it stop. I just want to die. Please. She's trying to attack me. Does anyone see Tommy? Can it just be over? We're becoming. Lagi-lagi Megan pun kembali dibuat modar. Lantas kepanikan pun semakin menjadi saat mereka mendengar kedatangan seseorang. Is anyone in there? Mendengar suara Melanie yang ketakutan, Clover yang khawatir langsung membuka pintu. Namun saat dicek, yang mereka temukan hanyalah sebuah rumah reot yang tiba-tiba muncul di depan villa. Guys, please help! Max? Ternyata kali ini mereka harus menghadapi teror magic dan mistis. Singkat waktu, Clover yang tersadar pun panik saat tiba-tiba melihat hantu yang mengerikan. Dirasa ada yang gak benar, Clover yang ngeri memutuskan untuk mengendap-ngendap keluar dari rumah ini. Melihat si nenek yang terbangun, Clover yang panik pun memohon untuk membiarkannya pergi. Lantas si nenek berkata, jika satu-satunya cara untuk terbebas dari tempat ini adalah bertahan hidup sampai pagi menjelang. Karena jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari tempat ini. Seketika Clover pun kesurupan dan si nenek tiba-tiba berubah menjadi sebuah abu. Lalu Max yang khawatir berniat untuk mencari Clover. Namun di saat itu pula Nina dan Abe yang panik malah kabur meninggalkan mereka. Malang sekali, lagi-lagi mereka pun harus tewas di tangan psikopat jahat itu. Sementara Max masih berusaha mencari keberadaan Clover. Di tengah rasa ngerinya, Max pun memutuskan untuk kembali, tapi tiba-tiba What with the fucking clowns? sial sekali, Max pun malah meninggal di tangan Clover yang lagi kesurupan. Dan semua orang pun tidak ada yang mampu selamat. Setelah mengalami kematian untuk yang kesekian kalinya, mereka yang hidup kembali menyadari jika mereka sedang terjebak dalam fenomena time loop. Sambil berbagi air minum, Clover yang teringat dengan perkataan nenek-nenek di kabin mengatakan jika cara terbebas dari time loop yaitu dengan bertahan hidup sampai jam pasir habis. Lantas Megan mengajak mereka untuk bertahan sebisa mungkin karena ia merasa semakin lama terjebak di tempat ini kondisinya semakin memburuk. Hingga di tengah obrolan sontak mereka pun heran dengan Abe yang mengalami batuk-batuk. Di tengah kepanikan, mereka pun tambah syok karena ada sesuatu yang terjadi pada Abe dan Nina. Tak berselang lama, kengerian terjadi kembali menimpa Megan.
Melihat Megan yang meledak-ledak, Clover menyadari jika kematian ini diakibatkan oleh air yang mereka minum. Setelah mengatakan hal tersebut, Megan yang ingin selamat bersama-sama mengajak Max untuk memulai lagi dari awal. Lalu tiba-tiba, I'm sorry. sontak Clover pun heran saat dirinya ditemui oleh Alan si pemilik toko. Di tengah kebingungan, Alan berkata jika sebenarnya Clover hampir bisa berhasil jika ia bertahan sedikit lagi. Setelah hidup kembali, Megan pun kaget saat mendapati taring yang tumbuh di gusinya. Di saat itu pula, Clover yang menemukan dokumen pun kaget saat mendapati tanda pengenal Alan yang merupakan seorang dokter psikiater. Di saat itu pula, Abe yang sedang membaca koran menemukan sebuah berita di mana 20 tahun lalu telah terjadi kecelakaan tambang di area ini, hingga mengalami longsor dan mengubur pemukiman. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka menyadari jika villa ini merupakan lantai paling atas. Nina yang kepo berniat mengecek pintu bagian depan. Sontak mereka pun merasa ngeri saat melihat lorong bawah tanah dengan suara misterius yang mengerikan. Di saat bersamaan, Max yang menemukan kaset rekaman berniat untuk mengeceknya. Emotions began to affect his transforming into a creature known to sense extreme hunger. Mendengar suara Alan di radio, Clover langsung menanyakan cara untuk keluar dari lingkaran waktu. Lantas Alan berkata, jika ingin tahu jawabannya, Clover diminta untuk menemuinya di area hutan. Dirasa itu adalah jebakan, Clover diperingatkan untuk jangan percaya. Tetapi Abe menyarankan Clover untuk pergi, karena jika gagal, mereka bisa mengulangnya lagi dengan cara membalikan jam pasir sebelum habis. Dirasa ada benernya, Clover pun bergegas mencari keberadaan Alan. Nina! What? I didn't think she was gonna actually do it. Sesaat kemudian mereka pun kesal karena Abe malah menyarankan Clover pergi sendirian. Untuk berjaga-jaga, akhirnya Max berencana pergi bersama Megan untuk memastikan keadaan Clover. Tapi sebelum itu, Abe diminta untuk bersiap membalikan jam pasir jika Max dan Megan tidak kembali dalam waktu 1 jam. Sedangkan di sisi lain, Clover malah terkena jebakan. Tapi tiba-tiba I got you. I'm wondering. sial sekali, dirasa Megan tidak bisa diselamatkan. Max pun bergegas melanjutkan pencarian. Kembali pada Clover dengan keadaan rapuh, ia pun berusaha merangkak kabur. Hingga tak lama kemudian, Max pun datang dan berusaha melepaskan jebakan di kakinya. Betapa syoknya Clover saat melihat kakaknya yang sudah mati 13 kali, kini berubah menjadi sosok Wendigo. Sesampainya di area pertambangan, Clover yang penasaran menanyakan keadaan yang lainnya. Lantas Max berkata jika baru saja Megan tewas diserang oleh Wendigo, sementara Nina dan Abe bersembunyi di dalam rumah. Dirasa mereka sudah meninggal, Clover meminta Max untuk kembali mengulangi semuanya. Dan setelah Clover mati lagi, Max yang tinggal sendirian memutuskan untuk meminum air yang bisa meledakkan tubuhnya. Singkat waktu setelah semua orang hidup kembali, Abe pun heran saat merasakan nyeri di punggungnya.
Dan mereka pun dibuat kaget saat melihat Abe yang mengalami gejala perubahan menjadi Wendigo. Di saat itu pula, Clover yang penasaran menanyakan sudah berapa kali kita mati. Lantas Nina berkata, jika saat ini kita sudah mati sebanyak 12 kali. Mendengar hal itu, Clover pun tidak percaya karena seingatnya kita hanya mati baru 4 kali saja. Lantas Nina pun meminta Clover untuk mengeceknya di buku tamu. Hingga setelah dicek, benar saja jika mereka sudah mati sebanyak 12 kali. Dirasa ini adalah kesempatan terakhir, Clover meminta semua orang untuk jangan ada yang mati lagi. Atau istilahnya ini adalah nyawa terakhir mereka. Kalau tidak, mereka akan langsung menjadi Wendigo seperti Melanie. Hingga di tengah kebingungan, seketika mereka panik saat menyadari Megan yang hilang entah kemana. Sementara itu, Abe yang iseng mengecek HP tiba-tiba saja menemukan beberapa rekaman yang ia sendiri tidak mengingatnya. Rupanya rekaman ini merupakan pengalaman mati yang tidak mereka ingat selama terjebak dalam time loop. It's locked. Fuck. Push it! What the fuck is that? What is that? Shit. Hingga sesaat kemudian, mereka pun menemukan video Megan yang berniat untuk mengikuti Alan menuju lorong di balik pintu. Di tengah rasa syok, mereka pun berhasil saat mendengar suara gaduh dari luar rumah. Mereka pun langsung panik saat melihat kawasan Wendigo menyerbu villa ini. Dirasa tak ada cara lain, Clover langsung melakukan persiapan dengan nekat pergi mencari Megan dan berniat menghabisi Alan. Setelah mempersiapkan mental, mereka pun bergegas melakukan pencarian. Setibanya di area perumahan yang terkubur longsor, mereka pun nekat untuk memasukinya. Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat melihat sosok Wendigo. Namun di sisi lain, mereka menyadari jika para Wendigo hanya mengandalkan pendengarannya saja. Situasi pun semakin memburuk saat mereka dihalang oleh psikopat. Di tengah ketegangan, Clover meminta untuk segera mencari Megan, sementara mereka akan berusaha melawan psikopat itu. Kembali pada Clover, di tengah pencarian, ia pun bingung untuk menentukan arah. Dan sangat sial karena Clover harus berhadapan dengan Wendigo Melanie. Saat Clover terpojok, ia pun berusaha mencari kesempatan untuk menyerang. Akhirnya meskipun sedih, Clover pun berhasil menghentikan penderitaan kakaknya. Di sisi lain, dengan serangan kombinasi mereka pun berhasil menghabisi psikopat dengan martial. Namun, baru saja merasa lega, mereka kembali panik saat mendengar suara puluhan Wendigo yang mulai mendekat. Kembali pada Clover, ia yang sedang mencari jalan keluar panik bukan main saat mendengar suara Wendigo. Meskipun takut, Clover pun bergegas melakukan pencarian. Megan! Akhirnya, Clover menemukan Megan meski dengan kondisi tersekap bersama Wendigo. Kemudian, Clover bergegas mencari kunci terlebih dahulu.
Sesaat kemudian Clover pun heran saat mendapati banyak CCTV di ruangan ini. Di saat itu pula, Alan yang datang berkata jika selama ini dirinya sering melakukan penelitian pada orang-orang yang secara kebetulan datang ke sebuah tempat yang memiliki anomali. Rupanya, selain menjadi peneliti, Alan juga merupakan seorang watcher yang sering melakukan percobaan pada orang-orang yang terjebak di wilayah time loop. Hingga di tengah perdebatan, Clover yang melihat tetesan air berniat mencampurkan kopi milik Alan. Of course, it's real. But you, Why are you doing this? People with trauma. When I put the two of them together, terror and spark creates the perfect. Dirasa rencananya berhasil, dengan pedenya Clover berkata jika kali ini Alan akan merasakan apa yang para peserta rasakan. Untung saja mereka yang sempat keluar berhasil mengurung Wendigo. Hingga saat jam pasir sebentar lagi akan habis, kini mereka harus bisa bertahan selama mungkin. Hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos dari time loop setelah mampu bertahan sampai jam pasir habis. Di saat itu pula, Abe yang siap mengemudi mengajak yang lainnya untuk pergi. Singkat waktu, Sin beralih ke ruang penelitian Alan. Rupanya Alan yang kembali hidup tetap melanjutkan eksperimennya, di mana kini cerita akan berfokus pada kabin bersalju seperti di game Until Dawn yang pertama. Film pun sudah berakhir. Gimana nih film yang sangat menegangkan? Sedikit teori, tragedi pertambangan di tempat ini memiliki fenomena lingkaran waktu yang bisa menjebak seseorang untuk datang ke tempat ini. Sementara itu, Alan yang menyadari fenomena tersebut memanfaatkan dengan melakukan eksperimen pada korban-korban yang terjebak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Bye-bye!